Pengelolaan pemerintahan yang baik, efektif, dan terpercaya adalah misi ke-8 pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sejalan dengan itu, Bupati terpilih Kabupaten Tanah Tidung dalam RPJMD tahun 2021-2026 menetapkan visi, yaitu terwujudnya Tanah Tidung bermartabat, sejahtera, indah, dan humanis. Dan misi ke-6 meningkatkan implementasi reformasi birokrasi menuju Kabupaten Tanah Tidung digital dan melayani Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Tidung sebagai organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Tidung dituntut mampu mengolaborasi mewujudkan visi dan misi tersebut di atas dengan mengajarkan konsep besar dalam rencana aksi perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan, Sarjana Hukum, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Tidung, peserta pelatihan kepemimpinan Administrator Angkatan 2 LAN KDOD Samarinda tahun 2024. Pada kesempatan ini saya akan melaporkan hasil implementasi aksi perubahan kinerja organisasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Tidung dengan judul Strategi Peningkatan Kinerja Sekretariat DPRD dalam menunjang fungsi DPRD sebagai pembentukan peraturan daerah dengan pedoman penyusunan peraturan daerah. Selain itu, demi mewujudkan visi misi di atas, diperlukan sentuhan modernisasi sistem layanan melalui digitalisasi dengan mengusung prinsip-prinsip layanan group government, yaitu layanan cepat, tepat, akuntabel, transparan, efektif, serta efisien. Layanan tersebut telah dirancang dalam aksi perubahan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Tidung, yaitu Strategi Peningkatan Kinerja Sekretariat DPRD dalam menunjang fungsi DPRD sebagai fungsi pembentukan peraturan daerah dengan pedoman penyusunan peraturan daerah. Milestone pertama, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 Juli tahun 2024, bertempat di ruang Sekretaris DPRD. Adapun tujuan kegiatan ini adalah berkaitan dengan aksi perubahan yang ingin dilakukan oleh Reformer. Dan Sekretaris DPRD langsung memerintahkan Reformer melaksanakan pembentukan tim efektif dalam menunjang aksi perubahan. Milestone 2, membentuk tim penyusun pedoman peraturan daerah. Untuk mengeksekusi konsep-konsep aksi perubahan, maka pada tanggal 9 Juli 2024 bertempat di ruang rapat Sekretariat DPRD, dilaksanakan rapat tim efektif. Tim efektif dibentuk berdasarkan SK Sekretaris DPRD nomor 1758 Sek DPRD 7 2024. Milestone 3, penetapan kriteria permasalahan dasar untuk dievaluasi dan dianalisa untuk peraturan perundang-undangan terkait. Kegiatan ini dilaksanakan Reforma pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 di Homes Cafe. Tujuan kegiatan ini untuk memastikan bahwa buku pedoman yang dihasilkan dapat mengatasi masalah yang nyata, relevan, dan mendesak dalam masyarakat. Milestone 4, penyusunan draft pedoman penyusunan peraturan daerah di daerah. Ini dilaksanakan Reformer pada hari Senin tanggal 16 Juli 2024. Rapat ini Reformer didampingi mentor dan dihadiri seluruh tim efektif untuk melakukan diskusi langsung mengenai draft pedoman, sehingga berbagai isu atau kendala dapat diselesaikan secara cepat dan efisien guna mempercepat proses penyusunan pedoman peraturan daerah khususnya di Sekretariat DPRD. Milestone 5, rapat perbaikan draft pedoman penyusunan peraturan daerah di daerah. Melalui rapat-rapat pedoman dapat disesuaikan dengan perkembangan hukum sosial dan politik terkini di daerah, sehingga pedoman tersebut tetap sesuai dengan realitas dan kebutuhan masyarakat. Rapat ini memberi kesempatan kepada stakeholder yang terlibat untuk memberikan masukan tambahan dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan termasuk akademisi Unmul agar pedoman yang dihasilkan lebih representatif dan dapat diterima oleh berbagai pihak. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2024 yang bertempat di Lembaga Kajian Hukum dan Sosial Masyarakat Unmul Samarinda.
Milestone 6. Koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder untuk penyempurnaan data dari hasil pedoman penyusunan peraturan daerah. Reformer mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan, seperti instansi pemerintah, terkait ahli hukum, organisasi masyarakat, akademisi, dan pihak swasta, agar dapat memberikan masukan guna kesempurnaan aksi perubahan, baik itu dari segi keakuratan, kelengkapan, dan relevansi data. Saya, Bu Susmanda, Asisten Administrasi Pembangunan Umum sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Tidung mendukung sepenuhnya gagasan aksi perubahan Saudara Muhammad Ridwan, Sarjana Hukum, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Tidung. Pedoman penyusunan perda mempermudah dan memperlancar tahapan peraturan daerah di Kabupaten Tanah Tidung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah Tidung, Kekubab, Tanah Tidung, Depenjawa. Terima kasih. Saya Asnol, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen, Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Tidung, mendukung sepenuhnya gagasan aksi perubahan Saudara Muhammad Ridwan, Sarjana Hukum, Kepala Bidang Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Tidung, dengan judul Strategi Peningkatan Kinerja Sekretariat DPRD dalam menunjang fungsi DPRD sebagai pembentukan peraturan daerah dengan pedoman. Pedoman penyusunan perda mempermudah dan memperlancar tahapan peraturan daerah Kabupaten Tanah Tidung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Pratomo selaku Kabak Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Tidung mendukung sepenuhnya gagasan aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Saudara Muhammad Ridwan, Sarjana Hukum selaku Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Tidung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah Tidung, Tanah Tidung. Saya Hanapi, Ketua Bappeperda Kabupaten Tanah Tidung, mendukung sepenuhnya gagasan proyek perubahan Saudara Muhammad Ridwan, Sarjana Hukum, Kepala Bidang Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Tanah Tidung. Pedoman penyusunan perda mempermudah dan memperlancar tahapan peraturan daerah di Kabupaten Tanah Tidung. Saya Jamhari, Ketua DPRD Kabupaten Tanah Tidung, mendukung sepenuhnya gagasan aksi perubahan Saudara Muhammad Ridwan SH, Kepala Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Tidung. Pedoman penyusunan perda mempermudah dan memperlancar tahapan peraturan daerah di Kabupaten Tanah Tidung. Milestone 7. Pengesahan draft pedoman penyusunan peraturan daerah di daerah. Pengesahan draft pedoman penyusunan peraturan daerah di daerah terdiri dari 1. Standarisasi proses legislasi, 2. Efisiensi dan efektivitas, 3. Peningkatan kualitas peraturan daerah, 4. Penguatan kapasitas pemerintah daerah. Milestone 8. Penginputan pedoman penyusunan peraturan daerah dengan menggunakan e-katalog perda, menyimpan data elektronik peraturan daerah. Menginput buku pedoman dalam e-katalog perda bertujuan untuk menciptakan satu sumber informasi yang terpusat dan terstandarisasi mengenai penyusunan peraturan daerah. Hal ini memudahkan penyusunan peraturan yang konsisten dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Milestone 9. Uji coba dan sosialisasi pedoman penyusunan peraturan daerah. Sosialisasi pedoman penyusunan perda. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Lembasung Kota Tarakan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024. Launching aksi perubahan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Tujuan dari kegiatan agar aksi perubahan yang dilaksanakan dapat memperkuat kinerja organisasi, agar dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat ke pelayanan publik. PKP Angkatan 2 ulang LD di Samarinda tahun 2024.
Sosialisasi pedoman penyusunan Perda kepada DPRD masa jabatan 2024-2029. Kegiatan ini dilaksanakan di gedung DPRD pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, 2 hari setelah mereka mengucap sumpah janji anggota DPRD masa jabatan 2024-2029 sekaligus penyusunan renja DPRD dan penyusunan tata tertib DPRD. Kegiatan ini dimaksudkan agar mereka mengetahui kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Milestone 10. Menyusun laporan aksi perubahan. Setelah semua tahapan dilaksanakan dan didukung oleh semua pihak sehingga dapat membesarkan hati kami dalam mewujudkan kinerja organisasi. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan aksi perubahan ini. Demikian disampaikan saya Muhammad Ridwan, Sarjana Hukum, Tanah Tidung, Dekubab, Tanah Tidung, Depenyawa.